Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan perjalanan kehidupan dan usia kita. La tarkabunna tabaqan an tabaqin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankan kita dalam kehidupan di dunia ini tabaqan an tabaq, tahapan demi tahapan kehidupan. Oleh karenanya Allah anugerahkan Ramadan di tahun ini, berarti Allah harapkan kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, Allah juga harapkan agar Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan semoga Allah yang Maha Ghafar, yang Maha Pengampun, senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, dikala waktu yang sunyi dalam kamar yang sendiri, seakan tiada orang yang mengetahui, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikannya. Maupun dosa-dosa yang kita lakukan secara sekali maupun dosa yang kita lakukan secara berulang-ulang kali, kemudian istighfar kepada Allah, ingat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, dan syaitan tidak akan rela kepada hamba yang semakin baik dan semakin dekat kepadanya, sehingga hamba tersebut terjerumus pada dosa yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa yang terulang ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada siang hari ini saya akan memberikan sebuah tausiah, khutbah, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah, karena belum tentu yang berdiri di depan ini lebih solih daripada yang duduk, yang bicara ini juga lebih bagus daripada yang mendengarkan. Oleh karenanya senantiasa wasiat kebaikan dari waktu ke waktu kita dengungkan untuk menjadi pribadi kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyangkut tentang bagaimana kita ikhlas, kita bisa semakin ridho, semakin sabar dengan segala macam ketentuan Allah, takdir Allah atas diri kita. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak mudah bagi orang tua, apalagi seorang suami yang menjemput bagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sampai larut malam, lembur dan lain sebagainya, baru pulang ke rumah. Belum nyampe rumah ada hujan yang lebat sekali seperti tadi malam, qadarullah. Kemudian ternyata di tengah hujan lebat itu motor yang dinaiki juga gembos. Maka sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita tersebut menjadikan diri kita kadang merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Maka saudaraku sekalian, ternyata lebih banyak kejadian dalam kehidupan kita itu sesuatu yang tidak direncanakan daripada yang kita rencanakan. Tidak mudah bagi seorang yang mencari pekerjaan, kemudian dia cari ke sana kemari dan sudah ada perusahaan favorit yang dia dambakan, sudah berhasil menyisihkan ratusan calon karyawan. Ternyata perusahaan itu mengambil hanya 3 calon karyawan yang diterima dan dia nomor 4. Itu merupakan sesuatu yang seakan-akan batin ini tidak mau menerima. Begitu juga bagi seorang yang masih bujang, kepingin mengkhitbah, kepingin melamar gadis pujaan hatinya, tapi ternyata orang tuanya tidak merestui. Itu juga sesuatu yang tidak mudah dihadapi. Maka dari itu para jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada takdir yang mubrom, artinya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang jenis pertama ini
Allah sudah tentukan, dan kita sebagai hambanya tidak bisa ikut cawe-cawe, ikut usul tentang takdir ini. Contoh, Allah melahirkan kita di bumi mana, di provinsi mana, di negara mana, kita juga tidak request. Allah kemudian membentuk mata, hidung, telinga kita, wajah kita seperti apa, kita juga tidak bisa menentukan. Begitu juga dengan bentuk rambut kita, warna kulit kita, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Maka ada takdir yang kedua, takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya mu'allaq. Ini takdir bil ikhtiyari. Ada hak manusia untuk berusaha secara optimal untuk menjemput bagian ketentuan Allah terhadap dirinya. Maka ada orang yang Allah kasih waktu sama, Allah adil terhadap hambanya, 24 jam sama. Di luar negeri juga 24 jam sehari semalam, di Indonesia juga sama. Tetapi ada orang yang dengan memahami takdir ini, dia optimal menjemput bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang bisa mengurus perusahaan besar dan 28 anak cabangnya. Tapi ironisnya di sisi lain, ada orang boro-boro ngurusi satu perusahaan, ngurusi toko kecil saja tidak mampu. Bahkan naudzubillah summa naudzubillah, ngurusi dirinya sendiri saja tidak bisa. Bahkan menjadi beban kepada orang-orang di sekitarnya. Dan itu menjadi ladang amal solih bagi saudara-saudara yang lain, kakaknya, adiknya, bahkan orang tuanya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau dekatkan amal solihku terhadap adikku sendiri, mungkin terhadap anakku sendiri, kakakku sendiri, dan lain sebagainya. Maka itu jadi ladang amal solih bagi yang lain. Maka saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, bagaimana kita sekarang sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa lebih ikhlas, semakin ridho oleh Ramadan ini, harus ada yang meningkat dalam kepribadian kita, terutama ilmu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia itu yang mencintai atau menyembah sesuatu selain Allah, cintanya itu seperti cinta kepada Allah. Padahal Allah tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada doa yang luar biasa riwayat Tirmidzi itu, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada sesama orang-orang yang mencintaimu, dan anugerahkan kepada kami ya Allah mencintai amal, perbuatan yuqarribuna ila hubbik, yang mana dengan amal salih perbuatan tersebut mendekatkan diri kami kepada cintamu. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis cinta itu membuahkan pengorbanan, membuahkan suatu kekuatan jiwa yang luar biasa, sehingga dia mengeluarkan apapun, berani mengorbankan apapun, bahkan jiwa raganya untuk sesuatu yang dicintainya. Ibadah siam seperti ini, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, juga sama. Makanya ketika seseorang mendekati maghrib sekalipun, dia dirayu untuk makan minum, tidak mau. Sudah dekat maghrib ini, dan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena saya melakukan perintah Allah termasuk ibadah siam ini, maka kualitas cinta tersebut mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah dalam hadis qudsinya, wa ana ajzi bihi, khusus ibadah puasa ini aku sendiri yang akan membalasnya. Karena mudah sekali bagi orang-orang yang tidak kuat cintanya kepada Allah, dia jam 2 siang di tengah terik matahari kemudian masuk dalam kamar dan minum, bahkan makan siang, kemudian dia membersihkan kembali dan keluar kamar, tidak ada yang tahu. Tapi karena cinta, dorongan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang hamba itu rela, ikhlas, ridho dan sabar sampai akhir bulan Ramadan menjalankan ibadah siam ini. Semoga Allah menerima amal ibadah siam kita, qiyamul Ramadan, tarawih kita, amal zakat, infak, sedekah kita. Semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah, agar kita semakin ridho terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita optimalkan ikhtiar kita, setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan, berpasrah diri kepadanya. Maka ketika rumus matematika itu berlaku, ada 1 dibagi 0, maka hasilnya mendekati tak terhingga atau mendekati sesuatu yang tak terdefinisikan. Muncul kekuatan yang luar biasa, min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka, tidak terduga besar kecilnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan menghadapi masalah problematika kehidupan kita. Berapa sering kita merasa ragu, merasa resah, akhir bulan gaji seakan-akan tidak cukup, tapi toh sampai sekian tahun, sampai hari ini pun kita masih hidup. Anak kita juga masih bisa makan tiap hari, istri kita juga malah tambah gemuk, tambah sehat dan lain sebagainya. Maka kisah ini ada Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah mepet di depan, ya Allah, di depan saya ini ada laut merah, di belakang itu sudah Fir'aun dengan bala tentaranya. Saya sudah tidak tahu kemana lagi saya minta bantuan. Saya hanya minta bantuan kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya siapa sangka tongkat yang dibawa ke sana kemari ternyata bisa membelah sebuah lautan. Itulah ketika Nabi Musa alaihissalam mengenolkan dirinya. Dia sudah tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah satu, Maha Esa. Maka timbul kekuatan yang tak terduga di balik itu semua. Yang terakhir, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah, agar kita semakin ikhlas, semakin ridho dan semakin sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita, yaitu kita berhusnudzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, enak, ndak enak, kadang kita kurang sreg menerimanya, tapi yakinlah bahwasanya itu yang terbaik bagi diri kita, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Mungkin saat ini kita belum memahaminya, tapi suatu saat nanti, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah, hikmah itu akan sedikit demi sedikit kita memahaminya seiring dengan cahaya Allah, hidayah Allah masuk sedikit demi sedikit dalam tubuh kita. Saya tutup khutbah ini dengan sebuah kisah. Ada sahabiah, ada sahabat Rasulullah yang perempuan di Madinah. Seorang wanita yang berkulit hitam datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit ayan atau epilepsi. Iya, ada apa wahai fulana? Saya minta tolong kepada engkau ya Nabi Allah, untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakit ayan saya ini. Kemudian Rasulullah menjawab, baik, ada 2 pilihan bagimu wahai fulana. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, aku berdoa kepada Allah agar penyakit ayanmu sembuh dari tubuhmu dan engkau akan sehat seperti sedia kala. Dan yang kedua, jika engkau ikhlas, ridho dan sabar dengan ketentuan Allah, maka di akhirat kelak Allah akan mengganti dengan jannahnya. Maka perempuan itu memilih opsi yang kedua. Ya Rasulullah, saya pilih sabar,
Saya pilih ikhlas dan ridho dengan penyakit ayan yang bersarang dalam tubuh saya ini. Tapi tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala satu hal saja. Apa itu wahai fulanah permintaanmu? Ketika penyakit ayan saya ini kambuh ya Rasulullah, itu bisa terjadi dimanapun tempatnya. Kadang di pasar, kadang di keramaian, kadang juga di luar rumah. Maka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika penyakit ayan itu kambuh, maka Allah menutupi auratku sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Ayyuhal ikhwah, saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan kali ini menghadirkan ikhlas, menghadirkan ridho, dan semakin sabar kita dalam menghadapi segala macam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dengan dosa-dosa kami sebelum Engkau mengampuninya. Wala aiban illa satarta, dan tiada aib kesalahan kami ya Allah sebelum Engkau menutupinya. Wala hamman illa farrajta, dan tiada kesedihan hati kami sebelum Engkau menghiburnya. Wala maridun illa syafaita, dan tiada sakit dalam tubuh kami, sakit dalam tubuh orang yang kami cintai ya Allah sebelum Engkau menyembuhkannya. Wala dainan illa qadaita, dan tiada urusan hutang piutang dunia kami ya Allah sebelum Engkau membantu melunasinya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wala fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabb, ampuni dosa kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang lemah. Kapanpun hidup kami berakhir, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Berkahi Ramadan kami ya Allah. Terima ibadah puasa, qiyamul Ramadan kami ya Allah. Zakat, infak, sedekah kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami di akhir Ramadan nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.